kurang. Jadi ini kami dapat amanah dari anak yang di Batam. Rencana ini kamar mandi kami. Itu kasihan juga yang seperti ini. Jadi kalau airnya keluar kan ikannya keluar. 36, salam buat kita semua. Semoga kita bangkit dari keterpurukan, karena keterpurukan itu bukan kegagalan. Jadi mari sahabat D366 kita bangkit dari keterpurukan dan tetap semangat ya. Nah hari ini rumah Nami Bakti direnovasi lagi ya kamarnya. Ini kemarin keramik sampingnya udah selesai dan kita dapat amanah dari anak yang di Batam ya, yang gadis, katanya kamar mama belum keramik. Jadi dia kemarin ada mengirim sedikit duit, katanya keramik kamar mama, katanya. Kita tengok dulu ya kayak gimana keadaan kamarnya. Nah, hari ini kita semua hari ini terjadi pembongkaran kamar karena kamarnya udah pada hancur. Jadi kamarnya direnovasi. Ini dia kemarin sempat dikeramik ya semua karena dananya kurang. Jadi ini kami dapat amanah dari anak yang di Batam. Rencana ini kamar mandi kami. Untuk renovasi kamarnya, nah ini seperti inilah keadaan kamar kita. Jadi mungkin itu kasihan juga yang seperti ini. Jadi dia kemarin pesan kamar mama direnovasi ya, katanya dipasangkan keramik. Jadi hari ini mau kita kerjai kamarnya. Jadi abang inilah yang dikerjai kamar ini, karena abang yang kemarin Pak Ero itu ada tugas pula dia bikin rumah orang. Jadi abang inilah gantinya, karena ini Bang DS pun pulang dari Medan ya sahabat semua. Jadi kamilah yang bantu abang ini, nengok abang ini di sini bikin minumnya. Kamilah Bang DS-nya belum pulang dari Medan. Kamarnya sampai seperti ini. Inilah rumahnya Bang DS. Nampak dari luar memang nampak mulus, cantik, tapi di dalamnya masih kropos. Inilah yang terutama ya sebetulnya ya sahabat semua, kamar seharusnya dari dulu udah diperbaiki, tapi namanya rezeki itu bukan kita yang ngatur ya sahabat semua. Rezeki itu Tuhan yang tahu. Udah bisa seperti ini aja, rasanya udah syukur ya sahabat semua. Ikannya yang di dalam, Mak. Nanti kalau airnya keluar kan ikannya keluar. Ini sebetulnya kamar mandi ya sahabat semua. Dulu Bang DS bikin kamar mandi seperti ini di kamar, tapi saya bilang kamar mandinya dibongkar aja supaya kamarnya agak lapang ya semua, karena kamarnya sempit kali. Dimasukkan tempat tidur sempit di dalam, jadi kamar mandinya dibongkar aja. Enggak. Kadang
nyaman juga ya di kamar kalau seperti ini. Tapi syukurlah anak itu ada rezeki, dia mengirimkan sedikit duit, jadi kami renovasi kamarnya, karena kamar depan pun masih seperti ini juga. Belum selesai ya rumah ini, masih banyak yang mau diperbaiki. Udah seperti ini aja udah syukur ya sahabat semua. Ini bagi kami memang udah rumah istana bagi kami, tapi bagi sahabat semua mungkin rumah seperti ini belum seberapa ya, tapi kami masih bersyukur bisa bikin rumah seperti ini. Karena bikin rumah ini pun ya seperti ini, ada duit sedikit kita tambah, ada duit sedikit kita tambah. Dulu ini bikin rumah ini ya sahabat semua, ada sedikit. Ini rumah ini kami bikin dengan duit saya sendiri, bikin batakonya cetak sendiri, ngambil pasirnya sendiri ke laut sana, karena kemarin papanya si Japran masih punya pompongnya, jadi kami cuma belikan minyak pompong papanya si Japran. Pasirnya sedot sendiri, batako berapa puluh ribu, cetak sendiri ya sahabat semua. Karena kalau tidak seperti itu mungkin tercapai seperti ini ya. Namanya kita di perantauan, kita harus kuat, harus tetap semangat menjalani. Jadi walaupun seperti itu, bisalah kita bangkit. Jadi inilah keadaan rumah Bang DS 36. Kamar ini pun sebetulnya masih seperti ini ya sahabat semua, belum dikeramik juga. Kamar belakang pun belum dikeramik juga, karena dulu kami pindah ke sini ngontrak sahabat semua. Jadi harus kita kuat, harus kita semangat supaya jangan ngontrak lagi. Jadi sebelum rumah ini selesai, pintunya pun belum dulu dipasang, udah kami tempati ya sahabat semua rumah ini. Daripada ngontrak, aku bilang mendingan kita tinggal di sini aja. Jadi kita angsur uang kontrakan itu, bisa beli permen kah, beli apakah, bisa kita tambahkan ke rumah. Saya bilang sama Bang DS, jadi seperti inilah jadinya keadaan rumahnya. Bagi kami ini memang udah sungguh-sungguh luar biasa ya sahabat semua, udah bisa bikin rumah seperti ini. Walaupun sekarang dalam keadaan terpuruk, Tuhan masih memberikan rezeki ya. Nggak sama kami, sama anak kami, jadi anak itu bisa membantu kami ya sahabat semua. Jadi inilah cerita kehidupan Bang DS membuat rumah ini penuh dengan duka-dukanya ya sahabat semua. Yang malam nanti bakti mencetak batako, sekarang sampai jam 2 malam, supaya bisa berdiri rumah ini seperti ini. Jadi ini dulu papannya blotinya, kami dulu punya motor Mega Pro ya sahabat semua. Jadi itulah kami tukarkan sama tukang kayunya, kami kasih motornya, jadi dia mengasih kami blotinya. Seperti itulah kami mendirikan rumah Bang DS ini supaya bisa berteduh ya sahabat semua, jangan ngontrak lagi. Jadi inilah ya sahabat semua, kita tengok dulu kayak gimana keadaan kamar ini. Ini kamar Yelona ya sahabat semua. Nah ini dia, masih hancur seperti ini. Belum ada apa-apanya, nampaknya keluar aja ya sahabat semua, mulus. Makanya anak itu bilang, mama ini tengok rumahnya dari luar nampak bagus, tapi di dalamnya masih sembrautan ceritanya. Jadi dia pun niat membantu kami bikin usaha kecil-kecilan ya sahabat semua, usaha menunjang. Itulah usahanya di sana. Syukur juga lah kami dapat anak seperti itu, dia berbakti sama kami, bisa membantu kami. Padahal dia cuma SMK ya semua. Kami bilang kemarin, kalau bisa anakku suruh kuliah, dia tak mau. Katanya mama kan gak punya nak kuliah itu banyak biayanya, biarlah aku bikin usaha sendiri.
itulah anak yang bawahnya Bapak si Japran di tengah. Kalau orang ini kami di tengah, dia namanya Rosita Tayani, dialah yang membantu kami selama ini. Jadi ini lihat dulu ya sahabat semua video DS366 hari ini, dan ingat, mulailah dari mana kita berada, lakukanlah semampu kita, gunakanlah apa yang kita punya. Jadi menjaga sahabat DS366, dadah.